melanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 6 versi novelnya, jangan lupa subscribe. Enam Tuan Naga Hitam. Setiap orang yang melihat adegan ini tercengang. Satu Tuan Naga Hitam telah muncul sebelumnya dan kemudian 5 Tuan Naga Hitam lagi muncul dengan total 6. Lebih jauh penampilan dan senjata mereka persis sama. Meiji dan Taoist Liu Su yang berdiri jauh berubah ekspresi. Mereka saling melirik. Meiji, Tuan Naga Hitam sebenarnya memiliki 6 klon. Tidak, bukan itu. Lord Black Dragon telah menyiapkan Six Direction Extermination Array terkuatnya. Taoist Liu Su menatap ke tanah tempat 6 naga hitam berdiri. Ekspresi Meiji juga berubah serius. Itu Qin Yu benar-benar berhasil memaksa Tuan Naga Hitam untuk pergi keluar dan menggunakan arai pemusnahan 6 arah. Di seluruh wilayah kota Yuqi, selain penguasa kota Yuqi Dewa Surgawi tingkat tinggi Yuqi Gonglan, tidak ada orang lain yang memiliki kekuatan untuk membuat Tuan Naga Hitam mengerahkan seluruh kemampuannya. Arai pemusnahan 6 arah. Itu adalah jurus terkuat Naga Hitam. Susunan formasi yang hebat ini tidak dapat dianggap sebagai sangat mendalam. Namun di tangan Naga Hitam, dia mampu menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Itu karena susunan formasi ini memungkinkan Naga Hitam berubah menjadi 9 orang. Kesembilan Naga Hitam ini semuanya klon. Selama satu klon selamat, Naga Hitam tidak akan mati. Naga Hitam bentuk aslinya adalah Naga Hitam berkepala 9. Di alam pembunuhan iblis dia pernah menyebabkan banyak pembantaian. Sebagai binatang iblis variasi Naga Hitam berkepala 9 telah berhasil memperbaiki 9 klon berbeda. Selanjutnya masing-masing dan setiap klon memiliki kekuatan Dewa Surgawi tingkat menengah. 6 Naga Hitam telah mengepung tanah. Di bawah permukaan ada 3 Naga Hitam. Di lokasi di mana 9 naga hitam ini berada, mereka membentuk arai pemusnahan 6 arah yang sempurna. Masing-masing dari mereka memiliki domain spasial beberapa puluh meter. Dengan ke-9 dari mereka bersama-sama, domain spasial mereka mampu menjangkau jarak hampir 1000 meter. 6 naga hitam di atas tanah terpisah cukup jauh satu sama lain. Sama seperti itu Qin Yu melangkah keluar dari kisaran arai pembunuhannya. Setelah dia keluar dari susunan formasi besar, Qin Yu hanya melihat satu naga hitam di depannya. "Naga hitam, kau ingin melawanku?" kata Qin Yu. Namun tepat setelah dia mengucapkan kata-kata itu, dia sepertinya merasakan sesuatu dan mulai melihat ke kanan. Apa yang dia lihat sebenarnya ada orang lain jauh di sebelah dengan penampilan anak muda yang suram dan memegang tongkat hitam di tangannya. Naga hitam lain. Qin Yu menoleh ke belakang untuk melihat di depannya. Dia kemudian dengan kasar menoleh untuk melihat ke belakangnya, ke kiri depan, ke kiri belakang. Inspeksi cepat kilat di sekitarnya telah membawa keringat dingin Qin Yu. Sebanyak 6 naga hitam. Selanjutnya ke-6 naga hitam ini memiliki tongkat hitam. Bahkan aura mereka sama persis. 6 dewa surgawi tingkat menengah dan bahkan 6 artefak surgawi kualitas menengah. Qin Yu benar-benar bingung. Apa sebenarnya yang terjadi? Bagaimana bisa ada begitu banyak artefak surgawi yang sama? Apakah ini ilusi? Qin Yu tidak bisa berpikir lagi. Ke-6 naga hitam telah menyerangnya pada saat yang bersamaan. Qin Yu, dengan teriakan besar, 6 naga hitam semuanya pindah pada waktu yang sama. Masing-masing dari mereka menciptakan beberapa puluh bayangan saat mereka bergerak. Dalam sekejap beberapa ratus gambar muncul. Dan di saat yang sama, domain spasial. Qin Yu menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak lagi. Itu tidak mungkin. Saya berada lebih dari 100 meter dari masing-masing dan setiap dari mereka. Bagaimana bisa domain spasial memiliki jangkauan yang begitu luas? Qin Yu masih tidak tahu bahwa dengan 9 naga hitam bergandengan tangan, domain spasial mereka memiliki jangkauan 1000 meter. Saat ini saya tidak dalam formasi saya. Selain itu ada beberapa ratus ribu orang yang menonton dari pinggir lapangan.
Jika saya menggunakan teleportasi saya pasti akan ditemukan oleh mereka, saya pasti tidak bisa membiarkan informasi teleportasi tersebar. Melawan pukulan fatal bahkan jika dia tidak bisa memblokirnya, Qin Yu telah bertekad untuk menyembunyikan dirinya di dunia universal dan kemudian kembali setelah beberapa waktu. Dia pasti tidak bisa berteleportasi. Jika dia tiba-tiba menghilang orang lain mungkin curiga bahwa dia memiliki artefak ilahi spasial. Meskipun artefak ilahi spasial sangat berharga di alam ilahi, tetapi itu tidak terlalu mengejutkan. Qin Yu, kamu akan mati. 9 naga hitam semuanya sangat bersemangat. Pada saat ini Qin Yu tidak menemukan sama sekali bahwa ada 3 naga hitam yang terletak di bawah tanah dan hendak menyerang juga. Tiba-tiba suara yang tajam dan jelas terdengar. Tan Jiu, hentikan. Sosok berpakaian kuning melayang di udara, itu tepatnya Huang Jing. Huang Jing sedikit mengulurkan tangan kanannya dan melakukan gerakan menyambar ke arah langit dan kemudian jarak hampir 10 meter di dalam arai pemusnahan, 6 arah telah hancur. Retakan ruang hitam muncul di depan Qin Yu. Ruang telah hancur. Seolah-olah mereka telah dibekukan ke 6 naga hitam, itu semuanya tidak bergerak. Mereka memandang wanita berpakaian kuning yang dengan mudah melayang di udara. Siapa wanita ini? Dia sebenarnya bisa menghancurkan ruang angkasa. Kapan kota Yuchi memiliki dewa surgawi tingkat tinggi wanita? Naga hitam mengerti betul bahwa wanita ini sudah bersikap sangat lunak terhadapnya. Jika dia mau dia bisa menghancurkan salah satu klonnya. Selama dia menyerangnya 9 kali, ke-9 klonnya akan tamat. Terlepas dari betapa tidak mau dia naga hitam menghentikan serangannya. Tan Jiu, kamu tidak perlu repot-repot menyembunyikan ketiga klonmu yang lain di bawah tanah. Kata Huang Jing dengan senyum di wajahnya. Pada saat ini, naga hitam hanya bisa mencoba yang terbaik untuk tersenyum. 3 klon besarnya di bawah tanah keluar tidak jauh dari tempat Qin Yu berdiri. Setelah melihat ketiga naga hitam, Qin Yu mulai berkeringat dingin dari punggungnya. Pada saat ini, salah satu naga hitam meneriakkan perintah kepada Taois Liu Su. Liu Su perintahkan semua orang untuk menarik diri. Tidak ada yang datang ke sini dan mengganggu kami. Ya Tuan Naga Hitam, Taois Liu Su berkata dengan tergesa-gesa. Beberapa ratus ribu orang di bawah perintah Taois Liu Su dan Mei Ji segera bubar. Selain susunan formasi besar yang telah disiapkan Qin Yu hanya 9 naga hitam, Huang Jing dan Qin Yu yang tersisa. Qin Yu, kita bertemu sekali lagi, kata Huang Jing sambil tersenyum pada Qin Yu. Nona Huang Jing, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Benar, kenapa kamu menyebut naga hitam ini sebagai Tan Jiu? Huang Jing memandang naga hitam. Tan Jiu, kamu harus memberitahunya sendiri. 9 naga hitam sebenarnya berkumpul bersama. Setelah itu ke-9 dari mereka menyatu menjadi satu. Naga hitam baru yang terbentuk ini memegang 9 tongkat hitam di tangannya. 9 batang hitam ini menjadi jauh lebih pendek. Masing-masing panjangnya hanya 1 kaki. Dengan gerakan tangan naga hitam, 9 tongkat ini telah berubah menjadi cambuk 9 bagian. Bentuk asliku adalah naga hitam berkepala 9. Jadi saya menyebut diri saya Tuan Naga Hitam. Selama saya lahir orang tua saya menamai saya Tan Jiu. Pada saat ini naga hitam berkepala 9 Tan Jiu tidak memiliki aura kesombongan sedikit pun. Saat berhadapan dengan dewa surgawi tingkat tinggi dia sama sekali tidak berani bertindak sombong. Naga hitam berkepala 9, Qin Yu bisa menebak bahwa kemungkinan orang tua dari Tan Jiu ini menamainya sebagai Jiu karena ia memiliki 9 kepala. Naga hitam berkepala 9 Tan Jiu memandang Huang Jing. Bolehkah saya tahu siapa ini, mungkinkah? Saya bermarga Huang, kata Huang Jing dengan acuh tak acuh. Nyonya Huang, 9 cambuk yang dipegang oleh naga hitam berkepala 9 yang dipegang Tan Jiu di tangannya langsung berubah menjadi 1 tongkat dengan gerakan tangannya. Bolehkah saya tahu bagaimana Nyonya Huang berhasil mengetahui nama saya?
Di alam ilahi tidak banyak orang yang mengetahui nama asliku. Huang Jing tersenyum dan berkata, Komandan Tentara Kota Yuqi Liu Yuxi yang memberitahuku namamu. Liu Yuxi. Ekspresi Tan Jiu berubah. Huang Jing tersenyum ringan dan berkata, aku baru tahu setelah mengobrol panjang dengan Liu Yuxi, bahwa kamu Tan Jiu bos bandit benar-benar naik dari alam pembunuhan iblis bersama dengan Liu Yuxi. Selanjutnya Anda berdua mencapai tingkat Dewa Surgawi tingkat menengah pada saat yang sama. Dan sekarang salah satu dari kalian adalah bos bandit sedangkan yang lainnya adalah komandan pasukan kota Yuqi. Haha, masalah ini benar-benar aneh. Qin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke Tan Jiu. Dia bisa merasakan bahwa Tan Jiu memiliki semacam hubungan khusus dengan komandan tentara Liu Yuxi. Nona Huang, bolehkah aku tahu apa yang telah dibicarakan Liu Yuxi dengan Nona Huang yang menyebabkan Nona Huang secara pribadi datang ke sini? Ekspresi Tan Jiu berubah sedikit tidak wajar. Dia saat ini mengutuk di dalam hatinya. Liu Yuxi, kamu bajingan. Jika Anda memiliki kemampuan maka datang dan lawan saya sendiri. Kenapa kau meminta Dewa Surgawi tingkat tinggi untuk datang? Huang Jing tersenyum ringan dan berkata, mengenai apa yang dia katakan, saya yakin Tan Jiu bisa Anda bayangkan. Kenapa kau menyembunyikan dirimu di kolam naga hitam selama bertahun-tahun ini? Itulah yang dia ceritakan padaku. Mata Tan Jiu melonjak, alis pedang merahnya mengerut menjadi satu garis. Matanya dipenuhi bale. Nona Huang Jing, apakah Anda benar-benar akan memperebutkannya? Kata Tan Jiu perlahan. Qin Yu berhasil mencari tahu sambil terus mendengar dari samping. Tampaknya Tan Jiu ini telah menyembunyikan dirinya di kolam naga hitam selama bertahun-tahun untuk suatu hal tertentu. Lebih jauh ternyata hanya Tan Jiu dan Liu Yixu yang tahu tentang itu. Huang Jing tersenyum acuh tak acuh. Tan Jiu, meskipun hal itu mungkin sangat penting bagimu dan Liu Yuxi, itu juga menarik bagiku, tapi kalian berdua telah menghabiskan banyak waktu karena itu. Jadi saya juga tidak akan mengambilnya dari Anda berdua. Tentu saya tidak akan terlibat dengannya. Antara kamu dan Liu Yuxi, siapa di antara kalian berdua yang bisa mendapatkannya itu harus tergantung pada kemampuan kalian masing-masing. Naga hitam berkepala 9 Tan Jiu langsung santai. Di saat yang sama dia mulai merenungkan tentang latar belakang wanita berpakaian kuning ini. Bahkan jika dia adalah Dewa Surgawi tingkat tinggi, tidak banyak Dewa Surgawi tingkat tinggi yang tidak peduli dengan harta itu. Selanjutnya Liu Yixu bahkan menceritakan rahasia ini kepada wanita ini. Si brengsek Liu Yuxi itu, bagaimana dia bisa memberitahu wanita ini tentang rahasia kita? Mungkinkah dia ingin menjilat wanita ini? Tan Jiu memandang Huang Jing. Sejak saat di alam pembunuhan iblis Tan Jiu bersaing dengan Liu Yixu sepanjang waktu. Dan bahkan sekarang setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya keduanya masih sama-sama cocok. Karena itu Tan Jiu secara alami mengetahui temperamen Liu Yixu. Alasan mengapa saya datang ke sini hari ini, sebenarnya untuk datang dan melihat teman saya ini. Huang Jing melihat ke arah Qin Yu. Qin Yu tidak bisa menahan keterkejutannya. Nona Huang Jing, kamu, saya telah memperoleh informasi yang menyatakan bahwa Dewa Surgawi muncul di Gunung Bewichyu. Waktu ketika Dewa Surgawi muncul mendekati waktu kami berdua berpisah. Setelah itu saya mendengar bahwa Dewa Surgawi ini datang membantai sampai ke kolam naga hitam. Aku curiga itu kamu dan tentu saja itu kamu. Kata Huang Jing dengan senyum di wajahnya. Qin Yu, Anda seharusnya baru saja mencapai tingkat Dewa Surgawi kan? Apakah Anda tertarik untuk berlatih di Mount Dazzling Gold? Berlatih di Mount Dazzling Gold. Qin Yu tahu bahwa di bagian timur alam ilahi, pusat kekuatannya adalah Gunung Emas yang menyilaukan, sebuah gunung yang mengapung di udara. Kaisar Sage Timur terbesar dan hampir 10.000 dewa surgawi semuanya berkumpul di lokasi itu. Saat memotong kayu lebih baik mengasah bilahnya dulu. Lebih baik bagi saya untuk melatih sepenuh hati di jalur arai saya.
Tidak akan terlambat bagi saya untuk melanjutkan ke Gunung Dazzling Gold setelah saya mencapai beberapa pencapaian di Array Path. Pikir Qin Yu dalam hatinya. Qin Yu memandang wanita berpakaian kuning di hadapannya. Terganggu dia sepertinya telah melihat liar berambut panjang. Ah! Qin Yu tiba-tiba terbangun. Tepat sekali, Huang Jing ini adalah kapten skuadron besar pembudidaya Gunung Dazzling Gold. Dia juga dewa surgawi tingkat tinggi. Dia seharusnya menjadi seseorang yang berstatus di antara Kaisar Sage Timur terbesar. Dia pasti tahu nama belakang dari 8 keluarga agung alam ilahi. Qin Yu, apa yang masih kamu pikirkan? Kata Huang Jing sambil tersenyum. Di alam ilahi yang sangat besar ini, 8 Kaisar Sage Agung masing-masing memiliki wilayah. Dan sekarang Anda juga telah mencapai tingkat Dewa Surgawi. Jika Anda terus mencoba yang terbaik di tempat kecil seperti kota Yuqi, kecil kemungkinannya bagi Anda untuk mencapai pencapaian besar. Di kota Yuqi hanya Dewa Surgawi tingkat rendah akan dianggap sebagai seseorang yang sangat luar biasa. Namun di dalam Gunung Dazzling Gold setiap orang setidaknya adalah Dewa Surgawi tingkat rendah. Huang Jing menatap Qin Yu, aku percaya kamu seharusnya menjadi seseorang yang tidak akan puas hanya dengan tinggal di wilayah kota Yuqi ini kan? Mendengar apa yang dikatakan Huang Jing, hati Qin Yu juga tergerak. Ketika dia pertama kali datang ke alam ilahi kekuatannya memang relatif lemah. Namun sekarang teknik transformasi bintang miliknya telah mencapai tahap alam semesta. Dia telah membelah langit dan bumi dan menciptakan dunia baru. Karena ia sekarang memiliki dunia semesta, Qin Yu bahkan bisa mencapai teleportasi menggunakan energi spasial dari dunia universal. Selain itu ia memiliki salju tua tombak ilahi yang saat ini menyerap energi gelap dan kuning. Kekuatan serangannya sangat mencengangkan. Qin Yu menghela nafas dalam hatinya. Dewa Surgawi tingkat rendah biasa sama sekali bukan tandingannya. Bahkan jika lawannya adalah Dewa Surgawi tingkat menengah dia masih mampu melawan mereka. Jika dia mempertaruhkan segalanya dan menggunakan teleportasi, maka itu benar-benar akan sangat sulit bagi Dewa Surgawi tingkat menengah untuk membunuh Qin Yu dalam pertempuran jarak dekat. Hanya pada saat inilah naga hitam berkepala 9 Tan Jiu berhasil menentukan bahwa wanita berpakaian kuning di hadapannya sebenarnya dari gunung emas yang menyilaukan. Tan Jiu menjadi lebih berhati-hati terhadap Huang Jing ini. Saat ini dia juga berpesan, Qin Yu, Nyonya Huang Jing secara pribadi mengundang Anda. Anda harus menerimanya. Ini baik. Qin Yu hendak menerima tapi tiba-tiba berhenti. Apa yang salah? Huang Jing melihat ke arah Qin Yu dengan ekspresi bingung. Qin Yu mengerutkan kening, dia ingat sesuatu yang buruk. Huang Jing ini mengira bahwa saya telah mencapai tingkat Dewa Surgawi tingkat rendah. Namun saya sebenarnya hanya di tingkat Dewa tingkat tinggi. Saya hanya bisa terbang karena bantuan dari meteorik tir saya. Energi yang dapat saya gunakan sekarang hanyalah energi ilahi. Huang Jing saat ini berpikir bahwa saya belum mengubah energi saya, karena saya baru saja mencapai tingkat Dewa Surgawi tingkat rendah. Namun jika saya pergi ke Gunung Emas yang menyilaukan dan terus menggunakan energi ilahi setelah waktu yang lama saya rasa saya akan menimbulkan kecurigaan bagi banyak orang. Selain itu Gunung Dazzling Gold adalah wilayah Kaisar Sage Timur tertinggi. Kaisar Pertapa Timur terbesar itu sangat kuat. Jika dia menjadi curiga padaku itu akan sangat merepotkan. Jika terlalu lama bagi Qin Yu untuk mencapai terobosan, maka dia pasti akan dicurigai di Gunung Dazzling Gold karena dia akan menggunakan energi ilahi untuk waktu yang lama. Nona Huang Jing, aku juga sudah lama ingin pergi ke Gunung Emas yang menyilaukan. Namun diriku yang sekarang masih terlalu lemah. Saya bahkan belum sepenuhnya mengubah energi ilahi saya menjadi energi ilahi surgawi. Saya pikir tidak akan terlambat bagi saya untuk pergi ke Gunung Emas yang menyilaukan setelah kekuatan saya meningkat sedikit, kata Qin Yu. Huang Jing mengangguk, sepertinya dia sedikit kecewa. Namun dia masih tersenyum dan berkata,
Baik, kalau begitu saat Anda ingin datang ke Gunung Emas yang menyilaukan, Anda hanya perlu datang dan memberitahu mereka tentang nama saya. Terima kasih Nona Huang Jing. Qin Yu berkata dengan penuh terima kasih. Meskipun ini yang dikatakan Qin Yu, dia saat ini memiliki masalah di dalam hatinya yang telah membuatnya kesal. 8 keluarga besar dari alam ilahi, apa sebenarnya nama keluarga mereka? Dari keluarga mana Jiang Li berasal? Qin Yu ingin bertanya pada Huang Jing. Qin Yu melirik naga hitam pemuda kurus di sampingnya dan kemudian berkata kepada Huang Jing melalui transmisi suara kesadaran ilahi. Nona Huang Jing, saya memiliki masalah yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Hanya saja saya pikir mungkin tidak sopan jika saya bertanya kepada Anda tentang hal itu. Melihat bahwa Qin Yu telah mengirim transmisi suara kesadaran ilahi kepadanya, Huang Jing sedikit terkejut. Dia juga menyadari bahwa apa yang ingin ditanyakan Qin Yu padanya mungkin semacam rahasia. Nona Huang Jing, kalian berdua bisa mengobrol dulu. Saya masih memiliki beberapa hal untuk dibicarakan dengan Qin Yu nanti. Naga hitam Tan Jiu melihat ekspresi Qin Yu dan Huang Jing dan berhasil menebak bahwa Qin Yu dan dia kemungkinan memiliki semacam masalah rahasia untuk dibicarakan. Saat itu juga, dia berjalan menjauh beberapa mil dari mereka. Semburan riak muncul di ruang di sekitar Huang Jing. Ruang di sekitar Huang Jing langsung jatuh di bawah kendalinya. Qin Yu lanjutkan dan ungkapkan pikiranmu. Di dalam domain ini orang lain benar-benar tidak dapat mendengar apa yang kita bicarakan, kata Huang Jing sambil tersenyum tipis. Aku benar-benar ingin tahu apa sebenarnya yang ingin kau tanyakan padaku. Qin Yu menarik napas dan kemudian menatap Huang Jing. Huang Jing juga merasa suasananya telah berubah. Dia tidak lagi memiliki senyum di wajahnya. Nona Huang Jing, aku hanya ingin bertanya tentang 8 keluarga agung yang paling kuno, yaitu 8 keluarga agung dari mana 8 kaisar agung Sage berasal. Saya ingin tahu apa nama keluarga mereka, dan apakah ada yang bermarga Jiang. Dan jika ada keluarga besar, manakah itu? Qin Yu mengatakan semua itu dalam satu napas. Pada saat dia selesai, dia merasa tangannya sedikit menggigil. Berdiri di sana dia merasa seolah-olah bahkan otot-ototnya bergetar. Gugup. Qin Yu benar-benar gugup. Dia terus mengawasi Huang Jing dan menunggu tanggapannya. Ekspresi Huang Jing sedikit berubah. Dia melihat Qin Yu, sepasang alisnya yang panjang dan indah mulai menyatu. Kamu ingin tahu tentang nama belakang dari 8 keluarga besar? Mengapa Anda menanyakan ini? Wajah Qin Yu menjadi sedikit merah. Dia merasa seolah-olah dia adalah seekor semut. Nona Huang Jing, saya hanya ingin tahu. Masalah ini sangat penting bagi saya. Apakah mungkin bagi Anda untuk memberitahu saya? Bisakah Anda memberitahu saya dengan tepat yang mana dari 8 keluarga besar yang memiliki nama keluarga Jiang? Kata Qin Yu buru-buru. Pada saat yang sama pidatonya berubah semakin cepat. Bahkan Huang Jing bisa merasakan urgensi Qin Yu. Saya minta maaf karena terlalu cemas. Nona Huang Jing, jika masalah ini terlalu penting dan Anda tidak dapat memberitahu saya tentang itu, maka saya tidak akan memaksa Anda untuk memberitahu saya. Jika Anda dapat memberitahu saya tentang hal itu, maka saya harap Anda melakukannya. Qin Yu menatap Huang Jing dengan antisipasi. Huang Jing tetap diam selama beberapa saat. Dia kemudian sedikit tersenyum. Baiklah, aku akan memberitahumu tentang ini. Hanya saja saya berharap Anda tidak memberitahu orang lain tentang hal ini. Nama belakang dari 8 keluarga agung bukanlah hal-hal yang dapat diucapkan dan disebarkan sesuai keinginan. Terima kasih, saya pasti tidak akan memberitahu orang lain. Saya pasti tidak akan. Qin Yu berkata berulang kali. Qin Yu secara alami tahu bahwa nama keluarga dari 8 keluarga besar adalah hal-hal yang dia tidak bisa sebarkan sesuai keinginannya. Nama keluarga dari 8 keluarga besar ini adalah rahasia yang hanya diketahui oleh eselon atas dari alam ilahi.
Adapun nama belakang Jiang yang Anda bicarakan itu memang salah satu dari 8 keluarga besar. Seperti yang dikatakan Huang Jing tentang hal ini, Qin Yu tersenyum ringan. Mata Qin Yu yang dalam dan tenang saat ini mempesona seperti bintang di langit. Huang Jing melanjutkan, 8 keluarga agung alam ilahi masing-masing bermarga Huang Fu, Tang Mu, Jiang, Duan Mu, Sentu, Putai, dan Zhou. Klan Kaisar Sage Timur terbesar adalah klan Huang Fu. Sebuah pikiran melintas di benak Qin Yu. Wilayah timur alam ilahi adalah wilayah klan Huang Fu. Klan Jiang ini adalah klan Kaisar Sage Utara tertinggi alam ilahi. Hampir semua klan Jiang tinggal di kota salju terapung. Qin Yu, apakah kamu puas sekarang? Kota salju terapung, pikiran Qin Yu langsung dipenuhi dengan kata-kata kota salju terapung. Semua darah di tubuhnya tampak mendidih. Pada saat ini Qin Yu telah kehilangan kemampuannya untuk berpikir. Melihat kulit Qin Yu telah memerah dan menampilkan ekspresi kosong, Huang Jing tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tubuh Qin Yu menggigil. Dia kemudian terbangun kembali ke dunia nyata. Dia segera melihat ke Huang Jing dan berkata dengan tidak sabar, "Nona Huang Jing, saya ingin bertanya apakah Anda tahu tentang seorang gadis? Namanya Jiang Li." "Jiang Li, Anda juga tahu tentang adik perempuan Jiang Li?" Huang Jing terkejut. "Sebaiknya kau tidak memberitahuku bahwa kau juga berencana untuk mengejar adik perempuan Jiang Li." Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.